Halo, perkenalkan nama saya Reno Budi Setiawan. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi, ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Nah, oke. Di sini soal nomor 1, tentukan panjang vektor berikut ini. Yang bagian A itu V sama dengan minus 2,4. Lalu yang B, V sama dengan minus 6,5. Dan yang C itu V sama dengan 0,-4. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Nah, oke, di sini kita ketik dulu rumusnya, itu V sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini itu rumusnya untuk mencari tadi panjang vektor, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, berarti langsung saja kita masukkan angkanya. Nah, di sini minus 2 ini sebagai X dan 4 sebagai Y. Oke, kita masukkan di sini minus 2 sebagai X dan Y nya itu nilainya 4. Nah, berarti di sini itu minus 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. Kenapa tidak minus? Karena minus dikali minus sama dengan plus. Oke, selanjutnya 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, oke, selanjutnya berarti V sama dengan 4 ditambah 16 itu hasilnya 20. Nah, di sini itu V sama dengan akar 20. Lalu kita kecilkan kembali, V sama dengan akar 20 itu menjadi 4 kali 5. Dikali 5 berarti V sama dengan 4 kali 5 itu jadi 2 akar 5. Jadi 2 nya ditaruh di depan menjadi 2 karena 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 2 akar 5. Nah, yang A ini sudah ya terjawab, yaitu 2 akar 5 V nya. Oke, selanjutnya yang B, kita masukkan rumusnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, di sini X nya itu minus 6, lalu Y nya bernilai minus 5. Oke, minus 6 kuadrat itu 36, sementara minus 5 kuadrat itu hasilnya 25. Oke, berarti dari sini bisa didapatkan 36 tambah 25 hasilnya adalah 61. Nah, karena 61 sudah tidak bisa dikecilkan, maka hasil dari yang satu bagian B itu adalah 61, akar 61. Oke, selanjutnya kita yang ke C, bagian C. Kita masukkan kembali rumusnya, yaitu X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita masukkan X nya itu bernilai 0, ini
lalu y-nya bernilai minus 4. Oke, 0 mau dikalikan berapa saja itu hasilnya tetap 0. Sementara di sini akar minus 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi Pi sama dengan itu akar 16. Nah, akar 16 itu yaitu Pi sama dengan 4. Akar dari 16 itu adalah 4. Maka yang satu bagian C jawabannya adalah 4. Oke, selanjutnya nomor 2 di sini kita disuruh menghitung hasil perkalian silang antara dua vektor berikut. Nah, yang bagian A itu kita disuruh yang A sama dengan 3i plus K dan B sama dengan 5i plus 6j. Yang B itu F1 sama dengan I plus J plus K, dan yang F2 ya sama dengan 4i plus 2j plus 3k. Nah, yang bagian C itu A sama dengan 2i minus j plus 3k, dan yang B sama dengan minus i dikurang 4j. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Oke, langsung saja kita kalikan A dikali B sama dengan, lalu di sini kita membuat seperti matriks ordo 3 kali 3. Oke, di sini kita membuatnya terlebih dahulu. Oke, di sini pada kolom pertama kita isi I, lalu di sini ada J maka kita tulis J, dan di sini ada K jadi kita tulis K pada kolom ketiga. Nah, di sini kolom satu itu adalah I, kolom kedua adalah J, dan kolom ketiga adalah K. Sementara pada baris 1 itu nilai pada A, lalu yang baris kedua itu nilai pada B. Oke, di sini ada 3i berarti kita tulis di sini 3, lalu di sini J-nya tidak ada berarti kita tulis 0, lalu di sini ada K berarti kita tulis 1. Sementara yang pada baris 2 di sini ada 5, kita tulis 5, dan di sini ada J bernilai 6 dan tidak ada K berarti kita tulis 0. Lalu kita tambahkan lagi sesuai dengan rumus perkalian ordo 3 kali 3, itu tambahkan 2 kolom di belakangnya. Jadi kita tulis di sini I, di sini J, di sini 3, di sini 5, di sini 0, dan di sini 6. Oke, sama dengan berarti kita sini kalikan, berarti I dikali 0 dikali 0, I dikali 0 kali 0 kurung tambah J kali 1 kali 5, J kali 1 kali 5, Oke, tambah dalam kurung K dikali 3 dikali 6, K kali 3 kali 6. Nah, oke, sini kita sudah membuatnya, lalu dikurang. Ini pada bagian pertama, kita buat pada bagian keduanya kurang, sebaliknya dengan arah sebaliknya yaitu J kali 3 dikali 0, J dikali 3 kali 0 ditambah dalam kurung I dikali 1 dikali 6, I kali 1 kali 6, lalu tambah K dikali 0 dikali 5, K dikali 0 kali 5. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkannya untuk perkalian kali silang I kali 0 kali 0, J kali 1 kali 5, dan K kali 3 kali 6. Oke, selanjutnya sama dengan dalam kurung I dikali 0 kali 0 maka hasilnya 0, lalu tambah J
kali 1 kali 5 berarti hasilnya 5J. Oke, kita tambah K dikali 3 kali 6 sama dengan 18 K. Oke, kita tutup kurung, lalu kita kurang, buka kurung kembali, J dikali 3. Nah, di sini ada kali 0 berarti hasilnya 0, karena apapun kita kalikan 0 maka hasilnya 0. Lalu di sini I kali 1 kali 6 berarti 6I, lalu tambah, nah di sini ada 0 lagi berarti hasilnya 0. Oke, sama dengan kita masukkan saja. Seperti di sini 5J tambah 18K, lalu di sini ada minus berarti minus kali 0 sama dengan 0, minus kali 6I berarti di sini ada minus 6I, di sini ada minus 0. Nah, jika yang 0 itu tidak usah dimasukkan, berarti pada intinya jawabannya yaitu minus 6I ditambah 5J tambah 18K. Nah, berarti jawaban pada nomor 2 bagian A itu minus 6I plus 5J plus 18K. Oke, selanjutnya pada yang bagian 2, nomor 2 bagian B, maksud saya di sini kita tulis F1 kali F2 sama dengan lalu kita buat kembali seperti ini. Saya copy saja. Nah, di sini I J K. Nah, lalu kita ganti yang di sini karena di sini tadi ada bagian F1 nya itu, yaitu di sini I berarti 1, lalu J berarti 1, dan di sini ada K berarti 1. Nah, pada bagian F2 ini ada 4I berarti kita tulis di sini 4, lalu di sini ada 2J berarti di sini 2, lalu di sini 3K. Lalu kita tulis di sini adalah 3. Jadi di sini kita tulis 1, karena di sini 1, dan di sini ada 4, sini ada 1, terus di sini adalah 1, lalu yang di sini adalah 2. Oke. Oke, sama dengan ini I kali 1 kali 3, I kali 1 kali 3 tambah J kali 1 kali 4, J kali 1 kali 4 tambah K kali 1 kali 2, K kali 1 kali 2. Tutup kurung, dikurang. J kali 1 kali 3, J kali 1 kali, so di sini tadi J kali 1 kali 3, dikurung tambah I kali 1 kali 2, I kali 1 kali 2 tambah lagi, lalu di sini ada K kali 1 kali 4, K kali 1 kali 4, kurung sama dengan, nah di sini I kali 1 kali 3 berarti hasilnya 3I ditambah J kali 1 kali 4 berarti hasilnya 4J ditambah K kali 1 kali 2 berarti hasilnya 2K, dikurang J kali 1 kali 3 hasilnya 3J tambah I kali 1 kali 2 berarti hasilnya 2I tambah lagi K kali 1 kali 4 berarti hasilnya 4K. Oke, jawabannya itu 3I plus 4J plus 2
2K. Nah, di sini ada kurang, berarti minus dikali 3J, berarti hasilnya minus 3J. Oke, lalu di sini minus 2I, lalu di sini minus 4K. Nah, berarti kita urutkan. Di sini ada 3I dan 2I. 3I dikurang 2I, lalu tambah 4. Sini ada 4J dikurang 3J, lalu tambah sini ada 2K, berarti 2K plus 2K. Sini ada minus 4K, berarti kurang 4K. Lalu hasilnya 3I dikurang 2I sama dengan I, lalu 4J dikurang 3J masih plus, berarti di sini plus J, I plus J. Di sini 2K di minus 4K, berarti minus 2K. Nah, berarti pada bagian B itu jawabannya adalah I plus J minus 2K. Oke, selanjutnya di sini A dikali B, ada di sini A dan B. A kali B yaitu, oke, kita salin. Di sini ada IJK, maka di sini juga ada IJK, sama seperti yang di atas. Oke, pada bagian A di sini ada 2I, berarti kita hapus ini dan tulis 2. Lalu di sini ada minus J, berarti di sini minus 1. Kalau yang K itu 3 plus 3, terus di sini 3. Oke, yang di sini 2. Lalu yang di sini itu minus 1. Oke, lalu di sini ada yang bagian B itu minus I, berarti di sini minus 1. Lalu yang J minus 4. Oke, kita tulis di sini minus 4. Nah, di sini karena tidak ada K, berarti K-nya bernilai 0. Oke, jadi di sini kita tulis minus 1. Lalu di sini minus 4. Oke. Oke, kalikan, kali silang. Tapi di sini I dikali minus 1 dikali 0. I kali minus 1 kali 0 ditambah J dikali 3 dikali minus 1. J kali 3 kali minus 1. Oke, tambah dalam kurung K dikali 2 dikali minus 4. K dikali 2 kali minus 4. Beri jarak saja biar tidak bingung. Oke, kalau kita kurang di sini J kali 2 kali 0. Di sini J kali 2 kali 0 tambah I kali 3 kali minus 4. I kali 3 kali minus 4. Lalu tambah K dikali minus 1 kali minus 1. K kali minus 1 kali lagi minus 1. Oke, sudah jadi. Lalu sama dengan karena di sini kepanjangan maka ke bawah. Di sini dalam kurung I dikali minus 1 kali 0, maka karena di sini ada 0 berarti hasilnya 0.
Lalu di sini J kali 3 kali minus 1 berarti hasilnya minus 3J. Minus 3J. Lalu K kali 2 kali minus 4. Berarti hasilnya minus 8K. Minus 8K. Kita kurung. Dikurang. Minus lagi karena sini minus. Lalu di sini J kali 2 kali 0. Di sini ada 0 berarti hasilnya 0. Lalu di sini I kali 3 kali minus 4 berarti minus 12I. Lalu di sini K dikali minus 1 kali minus 1. Karena di sini minus dikali minus hasilnya plus berarti ini plus K. Oke, berarti di sini kita tulis, kita turunkan, berarti di sini minus 3J lalu minus 8K. Sini minus kali minus berarti di sini minus 0 tidak usah ditulis. Lalu di sini karena di sini minus 12K 12I maksud saya, lalu di sini minus kali minus berarti hasilnya plus, berarti saya plus 12I. Lalu di sini minus kali plus hasilnya minus berarti minus K. Oke, lalu kita susun di sini minus 3 minus 3J maksud saya dikurang 8K dikurang lagi sehingga ada K berarti minus K lalu tambah 12I. Nah, di sini lalu kita susun I-nya terlebih dahulu berarti 12I lalu dikurang 3J lalu dikurang karena di sini minus 8 IPA, lalu di sini minus K jadi hasilnya minus 9K. Nah, berarti pada bagian C itu jawabannya adalah 12I minus 3J minus 9K. Oke, pada soal nomor 3 kita di sini suruh mencari nilai U dikali V untuk pada bagian A itu U sama dengan 2, minus 5 dan V sama dengan minus 10, minus 12. Lalu pada bagian B U sama dengan minus 7, minus 6 dan V sama dengan 0, minus 2. Lalu pada bagian C U sama dengan minus 1, minus 6, 7 dan V sama dengan 10 minus 4, minus 2. Oke, langsung saja ke pengerjaannya. Oke, langsung saja kita kalikan. U dikali V sama dengan U1 dikali V1 lalu ditambah U2 dikali V2. Oke, sini adalah rumusnya. Oke, langsung saja kita masukkan. U1 nya yaitu 2 lalu V1 nya yaitu minus 10, berarti 2 dikali minus 10 tambah U2 nya yaitu minus 5 dikali V2 nya yaitu minus 12. Oke, sini 2 dikali minus 10 sama dengan minus 20 ditambah minus 5 dikali minus 12 berarti hasilnya adalah 60 karena di sini minus dikali minus sama dengan plus. Plus dengan 60 berarti sama dengan 60 dikurang 20 hasilnya 40. Oke, berarti pada bagian A 3A yaitu hasilnya adalah 40 U kali 3. Oke, kita tulis saja di sini berarti di sini. Nah, berarti U kali V pada bagian A hasilnya adalah 40. Oke,
Selanjutnya kita ke bagian B. Oke, kita copy saja rumusnya. Oke, jadi sama dengan kita masukkan U1 nya, yaitu di sini ada minus 7 dikali I1 nya yaitu 0, lalu tambah U2 nya yaitu minus 6 dikali I2 nya yaitu minus 2, sama dengan minus 7 dikali 0, berapapun hasilnya, kalau dikalikan berarti hasilnya 0, ditambah minus 6 dikali minus 2 sama dengan 12, karena di sini minus dikali minus sama dengan plus. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 12 pada bagian 3 yang D, U kali V nya, U kali V. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian yang C. Sama dengan kita masukkan, karena di sini ada 3 ternyata, berarti kita tambahkan lagi, tambah U3 dikali V3. Nah, oke, langsung aja kita masukkan U1 nya, yaitu di sini minus 1 dikali V1 yaitu 10, tambah U2 yaitu minus 6 dikali V2 nya yaitu minus 4, tambah U3 nya yaitu di sini 7 kali V3 nya yaitu minus 2. Oke, sama dengan minus 1 dikali 10 hasilnya minus 10, tambah minus 6 dikali minus 4 sama dengan 24, karena minus dikali minus sama dengan minus hilang atau plus. Lalu 7 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 14. Oke, seperti di sini sama dengan minus 10 ditambah 24 hasilnya adalah 14, karena 24 dikurang 10 hasilnya 14, lalu 14 dikurang 14 hasilnya 0, maka U kali V pada bagian C itu hasilnya 0. Oke, selanjutnya di sini pada soal nomor 4 kita disuruh menentukan apakah U dan V membentuk sebuah sudut lancip atau sudut tumpul atau ortogonal. Dari soal pada bagian A di sini U sama dengan 5, minus 1,3, lalu V-nya sama dengan minus 6, 2, minus 1. Nah, di sini pada bagian B yaitu U sama dengan 3, minus 1,3, lalu V-nya sama dengan minus 2,0,0. Lalu pada bagian C, U-nya itu sama dengan 5 dikurang minus 1 dikurang 3, lalu V-nya sama dengan 0,2, minus 6. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Oke, di sini saya sudah mengerjakannya tadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita di sini mendapatkan minus 30, minus 2, lalu di sini mendapatkan cos 157 derajat, yaitu sudut tumpul. Nah, di sini ini adalah rumusnya. U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali vektor V, lalu dikali cos U. Nah, di sini minus 30 didapatkan dari, di sini kan U kali V, berarti U1 kali V1, berarti 5 dikali minus 6 sama dengan minus 30. Lalu U1 kali V2 yaitu minus 1 kali 2 yaitu minus 2, sementara U3 kali
V3 yaitu 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3, sama dengan di sini panjang vektor U dikali vektor V itu rumusnya itu ini, akar dari U lalu dikali akar dari V. Nah, tapi di akar U-nya ini pada bagian U1 dikuadratkan yaitu 5 kuadrat ditambah, lalu di sini ada U2-nya dikuadratkan yaitu minus 1 kuadrat ditambah U3 yaitu 3 kuadrat. Nah, dikali sini ada akar dari yang V-nya yaitu V1 dikuadratkan yaitu minus 6 kuadrat ditambah V2 yaitu 2 kuadrat sini ditambah V3 yang dikuadratkan yaitu minus 1 kuadrat lalu dikali cos U. Oke, di sini kita jumlahkan 30 minus 30 minus 2 minus 3 berarti sama saja 30 tambah 2 tambah 3 lalu berarti hasilnya minus 35. Lalu di sini kita masukkan 5 kuadrat hasilnya 25. Sementara di sini minus 1 kuadrat, karena di sini minus 1 dikuadratkan itu berarti minusnya hilang karena minus dikali minus dengan plus yaitu 1 yaitu plus 1, jadi di sini 1, lalu di sini 3 kuadrat sama dengan 9, lalu dikali minus 6 kuadrat sama dengan 36, lalu di sini 2 kuadrat sama dengan 4, lalu di sini minus 1 kuadrat sama dengan 1 dikali cos U. Nah, di sini kita turunkan lagi minus 35 nya sama dengan 25 ditambah 1 tambah 9 yaitu akar dari 35, sementara 36 ditambah 4 tambah 1 hasilnya adalah 41. Jadi di sini akar 41, di akar 35 dikali akar 41 dikali cos U. Nah, oke, minus 35 kita turunkan sama dengan akar dari 35 dikali akar dari 41 itu hasilnya adalah akar 1435. Lalu di sini cos U-nya kita turunkan. Oke, di sini minus 35 kita turunkan sama dengan akar dari 1435 adalah 37,9 dikali cos U. Nah, di sini minus 35-nya kita turunkan, berarti minus 35 per 37,9 sama dengan cos U. Nah, di sini minus 35 per 37,9 itu hasilnya adalah minus 0,923. Nah, berarti 0,923 sama dengan cos U, cos U nya diturunkan minus 0,923 itu merupakan cos dari 157 derajat. Dan jika 0 sampai 90 itu merupakan sudut lancip, sementara 90 sampai 180 derajat itu merupakan sudut tumpul. Nah, di sini karena di sini 150 derajat berarti sudutnya itu adalah sudut tumpul. Nah, berarti pada bagian 4A itu hasilnya adalah sudut tumpul. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian yang B. Nah, di sini U sama dengan 3 minus 1. Di sini 3 di sini merupakan U1, lalu minus 1 U2, lalu 3 di sini adalah U3. Sementara di sini V-nya minus 2 itu adalah V1, sementara 0 di sini adalah V2 dan di sini adalah V3. Oke. U ini rumusnya U kali V sama dengan panjang vektor U dikali vektor V dikali cos U. Oke, langsung saja kita masukkan. Di sini ada minus 6 didapat dari U1 kali V1, 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6 ditambah di sini ada 0 yaitu dari minus 1 kali 0 yaitu U2 kali V2. Lalu selanjutnya di sini ada 0 yaitu didapat dari U3 dikali V3 atau 3 dikali 0, hasilnya adalah 0 karena di sini ada 0-nya maka hasilnya 0. Oke, sama dengan di sini akar dari U dan dikali akar kali V dikali cos U. Nah, di sini 3-nya itu merupakan U1. Nah, U1 kuadrat. Nah, U1-nya yaitu 3, sementara di sini U2-nya yaitu minus 1 dikuadratkan ditambah U3-nya yaitu 3 dikuadratkan dikali sini akar dari V-nya, berarti sini V1 yaitu minus 2 kuadrat ditambah 0 yaitu di sini V2 kuadrat tambah 0 sini adalah V3 dikuadratkan dikali cos U. Lalu di sini
Minus 6 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan minus 6, sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Sementara minus 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1. Sementara di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu dikali minus 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu di sini 0 kuadrat itu hasilnya tetap 0, karena 0 mau dikali berapapun atau dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Lalu di sini 0 kuadrat hasilnya 0. Lalu dikali cos U. Sini minus 6, kita turunkan minus 6 nya sama dengan akar 19. Di sini dapat dari 9 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 9 hasilnya 19. Sementara di sini 4 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2. Maka di sini saya tulis saja 2. Lalu dikali cos U. Berarti oke, di sini minus 6 nya kita turunkan lagi sama dengan, berarti di sini akar 19 dikali 2 hasilnya 2 akar 19. Lalu dikali cos U. Lalu di sini kita minus 6 kita turunkan lagi sama dengan 2 akar 19 itu sama saja dengan 8,7 kali cos U. Oke, berarti di sini kita pindahkan minus 6 dibagi 8,7 sama dengan cos U. Nah, minus 6 dibagi 8,7 itu hasilnya minus 0,689. Lalu di sini kita cosnya kita turunkan, itu sama dengan cos U. Berarti minus 0,89 itu merupakan cos dari 134 derajat. Di mana cos 134 derajat? Di mana 134 derajat itu merupakan sudut tumpul. Karena 90 sampai 180 derajat itu merupakan sudut tumpul. Sementara di sini 134 derajat. Berarti itu merupakan di sudut tumpul. Maka dari itu 4B hasilnya adalah sudut tumpul. Oke, selanjutnya kita ke bagian C. Yaitu di sini U sama dengan 5. Di sini adalah 5-nya adalah U1, sementara minus 1-nya di sini adalah U2, lalu 3-nya di sini adalah U3. Lalu V dengan sini 0 itu merupakan V1, sementara 2 adalah V2, lalu minus 6 adalah V3. Lalu di sini kita masukkan rumusnya, U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali vektor V dikali cos U. Oke, di sini didapat 0 itu dari 5 dikali 0, U1 dikali V1. Lalu di sini U2 dikali V2, yaitu minus 1 kali 2 hasilnya minus 2. Sementara U3 kali V3 atau 3 dikali minus 6 yaitu minus 18 sama dengan akar dari U, yaitu dari U1 kuadrat yaitu 5 kuadrat ditambah U2 atau minus 1 kuadrat ditambah U3 kuadrat yaitu 3 kuadrat dikalikan akar dari V1 kuadrat yaitu 0 kuadrat ditambah V2 kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat ini merupakan V3 dikuadratkan dikali cos U. Oke, di sini 0 dikurang 2 dikurang 18 hasilnya adalah minus 20 sama dengan 5 kuadrat hasilnya adalah 25, sementara minus 1 kuadrat hasilnya 1. 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dikali akar 0 kuadrat hasilnya 0 ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Sementara di sini minus 6 kuadrat hasilnya 36 dikali cos U. Nah, 25 ditambah 1 tambah 9 itu hasilnya akar 35. Sementara di sini 0 ditambah 4 tambah 36 hasilnya adalah 40. Berarti di sini akar 40 dikali cos U. Lalu sini minus 20 kita turunkan sama dengan akar dari 35 dikali akar 40 hasilnya adalah 1400 dikali cos U. Lalu di sini minus 20 kita turunkan kembali sama dengan akar dari 1400 itu adalah 37,4. Lalu cos U nya kita turunkan, berarti di sini kali cos U. Lalu kita pindahkan 37,4 nya jadi minus 20 dibagi 37,4 sama dengan cos U. Nah, minus 20 per 37,4 atau dibagi 37,4 itu hasilnya adalah minus 534 sama dengan cos U
Dan ternyata minus 0,534 adalah cos 122 derajat, di mana 122 derajat itu merupakan sudut tumpul. Nah, jadi pada bagian 4C itu hasilnya adalah sudut tumpul. Karena di sini 122 derajat. Nah, dan 122 derajat itu di antara 90 sampai 180 derajat. Yaitu dimana yaitu sudut tumpul. Oke, selanjutnya pada soal nomor 5 di sini kita disuruh mencari apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen. Buatlah contoh dari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen atau lambda adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Jadi misalkan 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya. Sementara vektor eigen atau X adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Definisi tersebut berlaku untuk matriks dengan elemen bilangan real dan akan mengalami pergeseran ketika elemen berupa bilangan kompleks. Untuk setiap nilai eigen, ada pasangan vektor eigen yang berbeda-beda. Namun, tidak semua persamaan matriks memiliki nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen berguna dalam proses kalkulasi matriks di mana keduanya dapat diterapkan dalam bidang matematika murni dan matematika terapan seperti transformasi linear. Kumpulan pasangan nilai dan vektor eigen dari suatu matriks berukuran n kali n disebut sistem eigen dari matriks tersebut. Ruang eigen dari lambda merupakan kumpulan vektor eigen yang berpasangan dengan lambda yang digabungkan dengan vektor 0. Istilah eigen seringkali diganti dengan istilah karakteristik, di mana kata eigen yang berasal dari bahasa Jerman memiliki arti asli dalam konteks menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu sifat. Nah, di sini saya sudah membuat contoh nilai dan vektor eigen. Misalnya diberikan matriks A yang terdiri dari minus 8, minus 14, minus 22, 21, 31, 45, minus 9, minus 13, dan minus 19. Atau di sini 3 kali 3. Dan vektor X, yaitu terdiri dari 1, 2, dan 4. Maka, hasil kali dalam antara matriks A dan vektor X diperoleh sebagai berikut. A dikali vektor X sama dengan yang di sini A-nya itu minus 8, minus 14, minus 22, 21, 31, 45, minus 9, minus 13, minus 19 dikali dengan vektor X di sini 1, 2, dan 4. Lalu didapatkan minus 2, minus 4, dan minus 8. Bila minus 2 dikalikan dengan vektor X, maka diperoleh hasil sama dengan perkalian matriks dan vektor di atas, yaitu minus 2 dikali vektor X sama dengan minus 2 di sini, lalu dikalikan dengan vektor X. Kita masukkan di sini 1, 2, dan 4, yaitu sama dengan minus 2, minus 4, dan minus 8. Oleh karena itu, diperoleh hubungan antara matriks A dengan vektor X, yaitu A dikali vektor X sama dengan minus 2 dikali vektor X, karena sama hasilnya. Dari sini nilai minus 2 di sini dinamakan nilai eigen dari matriks A, dan vektor X di sini itu dinamakan vektor eigen. Nah, vektor X di sini itu 1, 2, dan 4. Nah, di sini merupakan dinamakan vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen minus 2. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.